Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurdesita Endriani. Saya dari Universitas Kanjuruhan Malang. Di sini, saya akan menjelaskan materi SMP kelas 8 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Apakah ada yang tahu kedudukan dan fungsi Pancasila itu apa? Jika belum, mari kita cari tahu bersama-sama. Sebelum ke materi, mari kita pahami dulu kata kuncinya. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, perumusan Pancasila. Yang ketiga, penetapan Pancasila. Yang keempat, kedudukan Pancasila. Yang kelima, fungsi Pancasila. Yang keenam, dasar negara. Yang ketujuh, pandangan hidup. Yang kedelapan, sila-sila Pancasila. Yang kesembilan, nilai Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi atau asas. Maka dapat kita pahami bersama, arti Pancasila yaitu batu sendi yang lima, atau juga dapat diartikan pelaksanaan kesusilaan yang lima, atau Pancasila Krama. Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Rumus Pancasila. Perlu kita ketahui bersama bahwa Pancasila dirumuskan oleh tokoh-tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang disebut dengan Bapak Bangsa Indonesia, atau yang sering disebut sebagai The Founding Father. Tokoh-tokoh tersebut antara lain yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Sehingga, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Manfaat dasar negara. Yang pertama, pegangan dasar hukum negara. Yang kedua, pelindung dari berkembangnya budaya masyarakat. Yang ketiga, kontrol terhadap pemerintah. Yang keempat, pelindung dari pelanggar hukum. Yang kelima, penangkal paham radikal dan terorisme. Yang keenam, landasan pembentukan karakter. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia
haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, apa arti penting, fungsi, dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Mari kita lihat di video selanjutnya.